loro, telu. Assalamualaikum Bu Cika, selamat pagi. Mohon maaf Bu Cika, apakah Bu Cika hari ini bisa meluangkan waktunya sebentar untuk kita berwawancara Bu? Waalaikumsalam. Oh, kebetulan hari ini saya sedang tidak sibuk. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Jadi Bu Cika, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan tugas saya tentang pengambilan keputusan. Saya ingin menanyakan terkait dengan pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah di TKSA 1 ini. Apakah pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah Ibu ini, bagaimana cara Bu Cika untuk melakukan pengambilan keputusan yang terjadi di lembaga ini, apakah itu termasuk jurusan moral atau di etika? Seperti itu. Ya, terima kasih Bu ya. Kalau menurut saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melawan hukum, maka sudah tentu benar atau salah. Namun jika dikatakan benar, lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Gimana Bunda? Jadi selama ini bagaimana cara Bu Cika mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Bu Cika menjadi kepala sekolah? Ya Bunda, selama ini saya selalu mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar. Keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada yang dirugikan di antara satu sama lain. Jadi langkah-langkah apa saja kira-kira yang Bu Cika lakukan dalam melakukan pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Oke. Langkah-langkah yang dilakukan, pertama menentukan penyebab masalah, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan solusi keputusan, terus menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan, serta mendiskusikan dan mengambil solusi di antaranya. Terima kasih Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu Cika dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang terjadi? Selama ini dalam tantangan itu yang saya amati ya Bidang ya, dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan terbaik, karena keduanya itu merupakan masalah yang sama-sama benar. Nah, dalam mengambil keputusan itu harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan satu sama lain. Jadi terima kasih Bu. Kemudian apakah Bu Cika memiliki sebuah trik khusus atau tata cara seperti jadwal seperti itu Bu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan pada saat itu juga di tempat itu, atau memilih waktu lain, memilih jadwal lain untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Cika terapkan? Oke, terima kasih. Untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya bisa saya langsung putuskan, tapi jika masalah itu berat, saya akan melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan ya. Terus sebelumnya yaitu menentukan penyebab masalahnya, kemudian menentukan siapa yang terlibat, terus menanyakan kepada orang-orang terdekat. Berdiskusi itu penting dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan yang ada. Juga menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusinya. Oke, terima kasih Bu. Kemudian adakah seseorang atau sosok orang lain maksudnya, atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Cika dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi selama ini? Alhamdulillah Bunda,
Kalau dalam memutuskan ini saya tidak sendirian, otomatis sudah dibantu oleh rekan-rekan guru. Jadi dalam mengambil keputusan itu saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid atau juga orang-orang yang mempunyai kedekatan membantu dalam mencari alternatif solusinya. Jadi, terima kasih Bu Cika. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh panjenengan dan apa yang sudah saya pertanyakan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bu Cika petik dan pengalaman Bu Cika apa yang Bu Cika bisa ambil dari pengalaman kasus-kasus di Etika yang pernah terjadi di sekolah ini? Okay. Untuk pelajaran yang saya ambil, yang dapat diambil adalah saya jadi lebih bijaksana ya dalam menganalisis sebuah permasalahan yang ada di lingkungan sekolah, lingkungan lembaga, juga mencari alternatif lain untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Semoga semuanya aman dan lancar masalah-masalah yang ada di sekolah. Baik Bu Cika, terima kasih atas waktu kebersamaannya tadi. Alhamdulillah saya sekarang mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru terkait dengan bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Sekali lagi terima kasih Bu Cika. Alhamdulillah, sama-sama Bunda. Oke, kalau begitu saya mohon izin ya Bu Cika ya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ika, selamat pagi. Apa kabar Bu Ika? Alhamdulillah, waalaikumsalam Bunda. Selamat pagi kita. Alhamdulillah kabar baik. Apakah Bu Ika saat ini sedang sibuk Bu? Kebetulan saat ini santai, nggak terlalu sibuk. Monggo. Iya Bu Ika, ini saya ingin mewawancarai Bu Ika sebagai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan yang pernah Bu Ika lakukan sebagai kepala sekolah terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah panjenengan. Kalau saya pribadi, kalau melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus terus melawan hukum, ya istilahnya gini Bu, kita belum bisa menentukan benar atau salahnya. Karena namun jika dikatakan benar melawan benar, itu namanya dilema etika. Oke, betul sekali Bu Ika. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau selama ini yang kami lakukan itu kami mengidentifikasi. Kemudian setelah itu kita menimbang serta sampai matang mana yang paling benar keputusan tersebut menguntungkan banyak, istilahnya gini Bu, banyak yang menguntungkan atau tidak itu yang kita ambil. Yang penting kita tetap mengidentifikasi kemudian menimbangnya dengan matang. Oke, terima kasih Bu. Selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang ada kasus ya, kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Begitu guys. Langkah-langkah yang kami lakukan itu yang pertama menentukan penyebab permasalahannya, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya yang kedua menentukan siapa yang terlibat. Jadi siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut Bu. Menanyakan kepada orang-orang terdekat, misal orang tersebut lah yang terdekat kita tanyakan, kemudian kita berdiskusi dengan warga sekolah yang ada, semuanya kita ajak diskusi. Selanjutnya kita membuat beberapa solusi keputusan. Nah setelah itu kita menimbang lagi berbagai sudut sebelum memutuskan dan mengambil solusi 1, 2, 3. Gitu. Jadi yang penting kita tetap istilahnya menanyakan pendapat dari orang sekitar di warga sekolah. Untuk hal-hal apa saja? Untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus Mika, mohon maaf, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi di sekolah panjenengan? Untuk itu tuh kayak tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik. Karena keduanya merupakan hal penting. Kita mencari keputusan yang terbaik, istilahnya mencari mudarat dan manfaatnya yang paling banyak itu yang mana. Kemudian istilah yang paling menguntungkan ya Bu, benar-benar dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang paling diuntungkan. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan terapkan dan panjenengan jalankan di lembaga panjenengan? Oke, karena memang itu merupakan kalau dibuat masalah merupakan masalah paling tidak kita harus memutuskan dalam saat itu juga.
biar apa masalah itu cepat selesai. Kayak di 5 etika itu cepat selesai, cepat terselesaikan lah. Jika masalah itu memang berat, saya akan melakukan sesuatu langkah-langkah yang sudah terjadwal, istilahnya sudah sesuai prosedur lah yang disebutkan di sebelumnya tadi, yang saya sebutkan tadi deh. Kemudian yaitu menentukan penyebab permasalahan, kemudian menanyakan dengan orang sekitar, kemudian barulah kita bermusyawarah dengan warga sekolah yang ada, baru kita memutuskan tersebut. Kalau menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan ambil solusi itu ya tetap kita meminta solusi dari berbagai warga sekolah yang ada. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah panjenengan atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Alhamdulillah kalau sampai saat ini kami bersyukur sekali Bu, karena memang punya warga sekolah yang antusias seperti warga sekolah, stakeholder, kemudian wali murid dan dewan guru yang sudah orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan kami, dengan orang-orang yang mengalami permasalahan. Hal ini tuh akan banyak membantu untuk mencari masalah Bu. Alhamdulillah kita mempunyai keluarga yang solid di warga sekolah ini. Untuk dari semua wawancara yang telah kita lakukan, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dalam pengalaman panjenengan mengambil keputusan di kasus dilema etika yang terjadi? Terima kasih. Pembelajaran memang saat ini bisa kita ambil adalah kita dapat lebih bijaksana memutuskan sesuatu hal, tidak mementingkan salah satu pihak. Nah, bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, mencari alternatif untuk dijadikan pertimbangan, menentukan solusi yang tepat dan terbaik untuk semua. Terima kasih Bu Ike atas waktunya, telah meluangkan waktu kita untuk berwawancara. Alhamdulillah saya sekarang mendapatkan banyak pencerahan, pengetahuan baru tentang bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Terima kasih Bu Ike. Terima kasih Bu Endang, kami sudah terima kasih atas kesempatannya sudah dipercaya Bu Endang untuk berwawancara. Terima kasih. Sama Bu Ike, terima kasih sekali lagi. Kalau begitu saya mau izin. Terima kasih Bu Ike. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.